Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta. Pemirsa, Pilkada Jakarta masih menarik untuk diperbincangkan. Selain sinyal dari PKS akan menarik dukungan kepada Anies Baswedan, nampaknya sikap tegas dari Partai Nasdem yang mengatakan ini bukanlah momentum Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dan Nasdem juga tegas mendukung dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Lantas, akankah benar Anies ini dijegal dan PDIP ditinggal di Pilkada Jakarta? Berikut informasinya. Pendaftaran calon yang akan maju sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan mulai digelar pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Namun kurang dari 2 minggu masa pendaftaran calon, belum ada yang mendeklarasikan calon dari partai politik secara resmi. Sosok Anies Baswedan yang pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta memang pernah dideklarasikan PKS. Tapi, rayuan politik membuat PKS gamang dan ingin bergabung ke pemerintahan melalui Koalisi Indonesia Maju Plus. Partai Nasdem dan PKB malah lebih dulu menguatkan koalisi yang berhasil menjadikan Prabowo dan Gibran sebagai pemimpin bangsa ini. Apalagi Surya Paloh mulai intens berjumpa dengan Prabowo. Sempat beredar kabar bahwa Anies akan digandeng oleh PDIP. Namun dalam pengumuman pemberian rekomendasi kepada calon yang akan diusung PDIP, Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP belum mengumumkan dukungannya. Akankah Anies memperoleh dukungan partai politik untuk berlaga di Pilkada Jakarta? Atau semua meninggalkan Anies untuk mengejar kekuasaan? Tim TV One mengabarkan. Susah beliau untuk maju dalam Pilkada DKI. Coba tanya Pak Anies yang paling bisa menjawabnya. Ya pastilah, diperlukan persyaratan ya untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang ada ya. Seluruh koalisi apapun bentuknya, tapi Nasdem memposisikan diri langsung untuk berada dalam pemerintahan baru. Apakah memang benar Anies ini gagal mendapatkan tiket untuk bertarung di Pilkada Jakarta? Biarkan para narasumber menjawab pagi hari ini. Sudah ada di samping saya Bang Ciko Hakim, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Ciko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian juga ada Kang Ujang Komarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi Kang Ujang. Selamat pagi Mbak Kamarati. Dan juga akan bergabung bersama kami, kita menunggu Gus Huda, Saiful Huda, politikus dari PKB. Tapi saya mau ke Bang Ciko dulu, nampaknya sudah tersambung ya. Selamat pagi Gus Huda, Assalamualaikum. Salam pagi Mbak. Bang Ciko. Ya. Baik. Kang Ujang. Pagi, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya sudah hadir pagi hari ini. Saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau melihat kayak gini, akhirnya yang bisa ditangkap oleh publik adalah PDIP ditinggal di Pilkada Jakarta. Kemudian juga Nasdem sudah jelas, sikapnya PKS sudah sinyalnya cukup kuat, meninggalkan Anies begitu ya. Ini gimana? Apakah memang PDIP melihat benar ditinggal, kemudian ada upaya untuk menjegal Anies? Kami di PDI Perjuangan, kami meyakini publik juga melihatnya bukan PDI Perjuangan ditinggal, rakyat ditinggal. Rakyatnya ditinggal. Kenapa? Karena kita kan lihat hasil survei terakhir ya, hasil survei dari lembaga-lembaga survei yang ada, ya terakhir Litbang Kompas, ya kan, bahwa keinginan masyarakat itu adalah tercermin dari urutan siapa-siapa yang mendapat elektabilitas paling tinggi, ya kan? Ada Pak Anies, ada Pak Ahok. Baru kemudian terpaut agak jauh di nomor 3 dan terpautnya jauh loh. Itu Pak RK yang di bawah 10%, gitu 8% kalau nggak salah. Artinya gini, kalau kita bicara soal survei ini kan artinya itu adalah potret keinginan masyarakat, harapan masyarakat bahwa mereka ingin dipimpin sosok-sosok yang tadi saya sebutkan tadi. Nah kemudian sekarang ada upaya-upaya untuk mengerucutkan dukungan ke hanya satu paslon, satu calon, yang kemudian ternyata bukan yang berada di urutan tertinggi keinginan masyarakat. Nah itu ya, itu satu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan PDI Perjuangan, nah itu ada hubungannya karena bagi PDI Perjuangan, bagi kami koalisi yang paling penting adalah koalisi bersama rakyat. Kita membersamai rakyat, rakyat bersama dengan kita. Nah tetapi tentu kami juga ingin mengajak partai-partai politik yang tadi disebutkan di paket tadi bahwa sampai hari ini sebenarnya belum ada yang secara resmi mendeklarasikan. Artinya PKB ya kita harap Mas Saiful Huda, sahabat saya, senior saya ini juga akan tergugah hatinya untuk kemudian memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat Jakarta
yang memang itu adalah hakikat sebuah demokrasi. Demokrasi itu adalah sosok melawan sosok, bukan sosok melawan kota kosong, atau sosok melawan calon yang sudah dipastikan akan kalah, gitu ya. Artinya memang khususnya untuk Jakarta, di mana masyarakatnya heterogen, tentunya aspirasinya juga beragam, permasalahannya juga sangat beragam, dan tantangan ke depannya sangat berat. Nah, mudah-mudahan demokrasi kita berjalan sehat. Kita akan tanyakan ke Gus Huda. Gus Huda, bagaimana? Sudahkah tergugah hatinya untuk kemudian bersama PDIP mungkin untuk bisa mengusung Anies Baswedan, mengusung sosok bukan kota kosong? Begini. DPP PKB dalam hal ini Pilkada DPP memang belum memutuskan terkait dengan siapa sosok yang akan didorong PKB dengan 10 kursi di DKI Jakarta. Jadi kalau melihat naga-naganya, sejak dari awal yang sudah secara resmi mengusung Mas Anies kan satu PKS, bahkan sudah memasangkan. Yang kedua Nasdem yang secara resmi juga sudah memasangkan. Jadi kalau melihat yang sudah mengusung bahkan sudah memasangkan saja sudah sekarang kelihatan akan meninggalkan Mas Anies, memang Mas Anies berisiko untuk tidak bisa maju di dalam kontestasi Pilgub DKJ. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi PKB pada posisi belum menentukan, walaupun teman-teman DPW PKB Jakarta sudah mengusulkan untuk mendorong Mas Anies Baswedan. Nah, memang proposal itu numpuk-numpuk di Despilkada DPP PKB. Sejak dari awal memang posisinya Despilkada menempatkan Pilkada DKI plus Jawa Timur, plus Jawa Barat, Jawa Tengah, memang akan dikebelakangkan. Dalam artian memang kita baru akan memutuskan kira-kira di the last minute menuju tanggal 29 Agustus. Jadi posisi PKB seperti itu. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa apakah PKB... Tapi banyak yang mengatakan bahwa pergerakan PKB ini akan terbatas dengan kondisi politik saat ini, begitu ya Gus Huda. Nampaknya PKB ini lebih berat untuk bergabung bersama Kim Plus dibandingkan harus mengusung Anies Baswedan. Ini seperti apa? Nanti ditahan ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Gus Huda. Kalau melihat banyak yang mengatakan ini pergerakannya PKB sangat terbatas. Bahkan lebih besar kemungkinan untuk bergabung bersama Kim Plus di Pilkada Jakarta dibandingkan akhirnya mengusung Anies. Ya, kita lihat saja di akhir nanti apakah bareng Bang Ciko atau tidak, ya kita lihat nanti sebelum tanggal 29 Agustus. Kita dipaksa nunggu seperti oleh Gus Huda. Kang Ujang, apakah kemudian guncangan politik yang sekarang sedang terjadi di PKB ini akan sangat berpengaruh dalam hal keputusan nanti di Pilkada misalnya? Ya, bisa jadi ya. Kemarin saya diundang oleh fraksi PKB MPR ya, bicara soal katakanlah wilayah kewenangan PBNU dan PKB, dan menarik karena bagi saya ada irisan. Ada irisan bagaimana konflik ini, konflik yang lama muncul kembali, yang sejatinya, mohon maaf, PBNU kan ingin merebut kepemimpinan dari Caimin. Ini kan momentumnya ada gitu, apalagi akan muhtamar. Tetapi saya melihat ya dalam tanda petik yang lebih halus bahasa saya gitu ya, ini kan titik rawan bagi Caimin untuk mempertahankan PKB ya dengan seutuh-utuhnya. Saya percaya Caimin itu adalah berhasil dalam konteks menaikkan suara PKB ya dari setiap pemilu itu ada. Dalam konteks itu ya Caimin adalah tokoh yang sangat lincah ya ketika dalam konteks melakukan manuver politik. Tetapi memang ada kejadian bagaimana Golkar dibegitukan gitu. Ini kan
titik-titik rawan di mana PKB juga harus hati-hati. Gimana kan? Gitu kan Ya ibaratnya ya bukan hanya digoyang Golkar ya langsung colek-colek aja nih, ya dicolek aja. Bahkan bagi saya ya kudeta halus lah kalau bahasa saya begitu. Ya faktanya kan seperti itu. Berarti maksudnya dalam arti bisa terjadi di partai lain? Ya bisa terjadi di partai lain. Dalam konteks itu saya melihat ya ada titik aman dan rawan. Tetapi saya melihat ada keberanian dari PKB. Bagaimana misalkan di Jawa Barat Bang Saiful Huda sendiri ya bagaimana memasangkan ya PDIP dengan PKB itu sesuatu yang bagus saja. Tetapi di wilayah lain di Sumut gitu ya, di Banten ya apa namanya nanti di Jawa Tengah mungkin di daerah lain PKB juga ikut koalisi Indonesia Maju. Nah saya meyakini ya dalam konteks daerah khusus Jakarta ini saya meyakini gitu ya ini analisa saya yang tentu subjektif kelihatannya arah-arah dukungan PKB lebih nyaman ya kepada Kim atau makanya disebut Kim Tapi plus begitu. Kang Ujang melihat ada indikasi memang benar ini Anies dijegal, kemudian bukan PDIP tadi bahasanya rakyat yang ditinggal begitu, ada orkestrasi ke situ atau gimana? Saya kalau nggak salah minggu lalu di tempat ini juga saya katakan, saya bilang konstruksinya kan begini. Nasdem bagaimana ketika sudah mengumumkan ya mendukung Anies di DPP. Lalu berapa hari kemudian Sahroni mengatakan belum tentu mendukung. Dan sekarang kejadian tidak mendukung. Clear ya kan. PKS ya kan yang tadinya memaketkan kan. Lalu manuver. Habis tengah waktu. Saya katakan di tempat ini juga, ya di kursi ini juga saya katakan ada pembenaran untuk tidak mengusung Anies. Apa? Karena ada istilah tenggat waktu yang 4 Agustus sehingga tadi ada argumen pembenaran untuk tidak bisa disalahkan. Oleh karena itu bisa. Nah dalam konteks itu saya melihat PKS akan masuk ke Kim plus. Ya termasuk PKB. Jadi saya meyakini PKB tadi lebih nyaman, lebih enak dalam konteks. Jadi berapa persen dari Kang Ujang kira-kira Anies tidak akan berlaga di Jakarta? Saya yakin tidak, karena saya melihat menganalisa ketika Ridwan Kamil yang tadinya di Jawa Barat digeser katakan kalau jadi ya di apa namanya di DKJ itu kan persyaratannya yang penting tidak ada Anies. Kan itu salah satunya kan begitu. Karena Anies dianggap kuat, dianggap punya potensi menang, elektabilitasnya juga tinggi, ya kan maka agak kesulitan gua untuk tokoh-tokoh melawan Anies Baswedan. Oleh karena itu ya syarat itu yang muncul begitu loh. Berani kalau tidak ada Anies. Iya. Jadi saya meyakini dalam konteks itu ya skemanya adalah skema melawan kota kosong. Bicara masalah berani, PDIP bisa dibilang sebagai salah satu partai yang paling berani saat ini. Ketua umumnya tidak mau tunduk nih sama kekuasaan lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi masih belum berani untuk mengumumkan bahwa mereka akan mendukung Anies misalnya. Karena kemarin tunggu-tunggu nih untuk pengumumannya untuk kepala daerah, ternyata tidak keluar nih. Kenapa Bang? Kenapa tidak lebih berani aja di awal supaya kemudian memancing rekan partai lain untuk kemudian ikut mendukung? Ya itu menjadi pertimbangan juga salah satunya Pak Anies tentu. Tapi itu bukan pertimbangan utama. Pertimbangan utamanya bagi kami adalah kami ingin mengusung kader dari internal. Karena tentu Partai Perjuangan ini kan eksistensinya di DKI Jakarta ini sudah teruji, terbukti dari hasil-hasil pemilu ya. Kalau nggak di nomor 1, di nomor 2 gitu. Kemarin yang terakhir di urutan kedua. Nah kemudian di internal sendiri kami juga kerepotan dalam tanda kutip untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik kan gitu. Ada Pak Ahok, kalau kita bicara soal majukan sebagai calon gubernur, ada Pak Ahok yang hanya bisa maju sebagai calon gubernur karena terbentur aturan kalau mau maju sebagai calon wakil gubernur. Tapi sebagai calon wakil gubernur cukup banyak, ada Pak Jarod, ada Bang Rano Karno yang sekarang namanya banyak digadang-gadang juga nih. Saya lihat juga ada beberapa relawan-relawan Anies Baswedan yang menginginkan ya memasangkan Anies dengan Bang Rano. Kemudian juga ada Prasetyo Edi Marsudi yang ketua DPRD yang kemudian mungkin elektabilitasnya tidak terlalu tinggi tapi pemahamannya soal Jakarta nggak bisa diragukan gitu, 2 periode sebagai ketua DPRD DKI Jakarta. Jadi hal-hal seperti ini yang juga merepotkan kami, dan kami tadi seperti disampaikan oleh Mas Saiful Huda itu kata kuncinya adalah kita tunggu nanti tanggal 29. Bukan 19, bukan 20, bukan 21. Jadi buying time-nya masih panjang, dan ini memang terlihat pendek tapi sesungguhnya panjang karena kita tahu sendiri banyak kejadian-kejadian ketika semua seakan-akan sudah berkomitmen untuk mendukung salah satu paslon kemudian tidak ikut mendaftarkan ke KPU. Ya kan ini terjadi di pilkada manapun dan bisa saja terjadi di Jakarta, gitu juga nggak tahu karena namanya juga sedang negosiasi mungkin untuk hal-hal yang dianggap lebih besar ya kan, yang terkait dengan kebutuhan ekonomi maupun politik dari partai-partai politik ya kan, atau tadi kebutuhan-kebutuhan untuk tidak digergaji ya kan. Ini sangat menarik, tapi saya meyakini ya kalau kita bicara soal PKB ini partai yang kuat komitmennya terhadap kebangsaan, kuat terhadap kemajuan demokrasi kita, apalagi isinya banyak kiai-kiai ya kan, nggak mungkin lah, orang pesantren ini nggak mungkin takut sama orang
orang-orang yang bukan orang-orang agamis ya kan, untuk diancam-ancem ya kan. Jadi saya meyakini PKB akan mengambil keputusan yang tepat. Gimana Gus Huda tanggapannya nih? Bang Ciko udah bilang nih bahwa PKB sih nampaknya juga inilah, maksudnya istiqomah lah. Ya kita lihat, jadi saya tidak mau berspekulasi. Yang jelas secara proses politik, DPW DKI Jakarta sudah mengusulkan sosok satu nama. Tinggal kita tunggu keputusan dari Pilkada DPP. Tapi kami bisa pastikan keputusan ini the last minute menuju 29 Agustus. Oke, sebentar saya mau ke Bang Ciko. Kalau melihat jawaban PKB ini nampaknya bukan 50-50 lagi begitu ya. Kayaknya nggak ada sinyalemen positif. Tapi kalau dari Bang Ciko, kalau memang nanti PDIP tidak ada teman untuk berjuang di Pilkada Jakarta, mungkin nggak kampanyenya ke kota kosong? Dari kita PDIP. lihat nanti aja, kita nggak mau berandai-andai. Tapi kalau saya sih orangnya positive thinking ya. Apa yang saya dengar dari Mas Huda tadi berbeda mungkin sama yang Rati dengar. Buat saya itu adalah positivisme. Masih ada peluang kan? Gitu ya? Masih ada peluang, masih ada optimisme lah bahwa kita akan bersama-sama nanti. Dan karena kita bersama-sama di beberapa daerah. Baru-baru ini kan di Jawa Barat juga kita mendeklarasikan gimana calon PDIP ya? Gus Huda main aman statementnya, tapi kemudian digoda terus sama Bang Ciko. Nanti saya minta tanggapan lagi ke Kang Ujang lagi. Usai jeda. Di sini apa kabar besok pagi? Ya, sebelum kita lanjutkan dialog, kita informasikan dulu pemirsa, informasi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyatakan untuk mengurungkan niatnya pensiun sebagai ketua partai. Nah, Megawati mengungkapkan alasannya untuk kembali maju sebagai ketum PDIP karena ada pihak yang ingin mengambil alih PDI Perjuangan. Munculnya kabar bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP membuat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang awalnya berniat untuk pensiun mengurungkan niatnya untuk mundur sebagai Ketua Umum. Megawati menyebut dirinya sudah berusia 77 tahun namun masih banyak kader yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Menyikapi pernyataan Megawati, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut bahwa upaya pengambil alihan partai memang benar adanya. Hasto pun meminta kepada seluruh kader untuk bergerak menjaga marwah partai. Kalau menurut dari peraturan, udah pensiun tahu. Ini kamu bilang ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang sama Hasto, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Nah, wartawan tulis gile. Aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain dia gua nggak nurut? Gitu dengar ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Ya pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar ini berkunjung ke Kiai Haji Syukron di Ponpes Darul Rahman, Jakarta Selatan. Caimin mengaku kedatangannya bentuk silaturahmi kepada sosok Kiai jelang Muktamar ke-6 PKB pada 24 sampai dengan 25 Agustus mendatang. Ya, Caimin ini datang di kediaman Kiai Haji Syukron Makmun pada hari Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Caimin pun turut disambut langsung oleh Kiai Syukron bersamaan dengan para pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Rahman lainnya. Ia sempat menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya ini untuk silaturahmi jelang Muktamar PKB ke-6 yang akan berlangsung pada 24 sampai 25 Agustus mendatang. Cukup ya, tunggu aja. Ya, sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya mengaku Presiden sempat menanyakan polemik yang terjadi di antara PBNU dan juga PKB.
Gus Yahya menyebut pertemuannya dengan Presiden Jokowi dalam rangka membicarakan kerjasama antara pemerintah dan juga PBNU. Namun dalam pertemuan, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung perihal prahara di antara PBNU dengan PKB. Presiden bertanya apa yang terjadi antara PBNU dengan salah satu parpol tersebut. Gus Yahya menegaskan untuk solusi dari polemik ini menjadi urusan dari internal PBNU. Presiden hanya sekedar menanyakan tanpa memberi saran maupun arahan khusus. Ketua Umum PBNU itu datang ke istana tidak sendiri, ia didampingi oleh Rais Am PBNU Miftahul Akhyar serta Wakil Rais Am PBNU yakni Anwar Iskandar. Posisinya Presiden memberikan usulan tidak? Baik, kita akan kembali melanjutkan dialog kita pemirsa. Masih ada kaitannya sebenarnya dengan apa yang terjadi dan apa yang kita informasikan tadi. Kalau Kang Ujang melihatnya tadi Gus Huda main aman sebenarnya pernyataannya, tapi sepertinya lebih condong untuk tidak mau blunder lah ya, tidak mau blunder. Tapi apa kemudian analisa dari Kang Ujang, faktor apa yang memungkinkan PKB untuk kemudian akhirnya nanti bisa mungkin bergabung dengan PDIP, misalnya? Ya, faktor apa ya? Faktor keberanian. Kalaupun ada, ya harus ada sejatinya itu gitu. Karena tidak boleh parpol-parpol itu bisa diintervensi dengan mudah oleh siapapun. Nah, hari ini kan kekuasaan itu begitu mudahnya untuk mengintervensi partai politik, walaupun tidak diakui oleh partai itu. Tapi ada itu tangan-tangan itu gitu. Tidak bisa dibantah. Ya, nah dalam konteks itu saya mengatakan keberanian, nyali yang tinggi itu untuk menjaga marwah partai ya, untuk bisa bergabung dengan PDIP. Tetapi memang mungkin ada hal yang lebih besar lagi biasanya partai itu untuk kepentingan bangsa, gitu, untuk kepentingan menjaga konsolidasi partai gitu, sehingga juga katakanlah bergabung dengan pemerintah bisa jadi gitu. Jadi pilihannya adalah biasanya adalah kemaslahatannya diambil yang lebih besar dibanding kemadorotannya, dan NU sudah paham betul soal usul fikih itu gitu. PKB juga sangat mendalami terkait dengan itu. Oleh karena itu saya meyakini nanti pilihannya kalau saya melihat gitu ya, dibandingkan harus misalkan di DKJ ya, dengan PDIP kelihatannya arah-arahnya mendukung pemerintah lebih aman dan lebih nyaman untuk masa depan PKB begitu. Tapi salah satu yang tidak mungkin juga PKB berdampingan dengan PDIP. Tapi sekali lagi kalau di DKJ ini urusannya urusan dewa-dewa, jadi pertimbangannya juga harus matang dan harus rasional. Dalam konteks itu saya punya keyakinan, saya punya prediksi PKB lebih nyaman masuk ke kubu pemerintah begitu. Oke, Bang Ciko, tapi kalau melihat di luar memang komunikasi masih terus terjalin antara PDIP dan juga PKB. Tapi dengan Anies sendiri, kan banyak yang mengatakan basis suara Anies ini kan Islam kanan konservatif, PDIP nasionalis. Cukup bisa blend? Sampai hari ini terjadi dialog yang menarik antara para pendukung Pak Anies misalnya, yang kemarin juga bertandang ke kantor DPP PDI Perjuangan, ada Bang Bim Benyamin, ya kan, salah satu ketua relawannya kalau nggak salah, kemudian diterima oleh Mas Jarod, dan pembicaraannya juga hangat, baik-baik saja, dan memang ada harapan-harapan dari para pendukung Pak Anies untuk PDI Perjuangan mau mendukung Pak Anies. Dan sekarang juga kita lihat ya, ada deklarasi-deklarasi yang memasang foto-foto Pak Anies dengan salah satu kader kami, ya, dan juga ada juga disandingkan logo partai kami di bawah gambarnya Pak Anies Baswedan. Dan itu juga suatu hal yang flattering ya buat kita ya. Kita berterima kasih, mengapresiasi itu, tapi kemudian kita juga harus berbicara dengan arus bawah para pendukung PDI Perjuangan. Tapi arus bawah ini kan tidak terbatas di internal pendukung kami atau akar rumput kami atau pengurus-pengurus dari PAC, ranting, anak ranting dan lain-lain, tapi juga arus bawah di seluruh masyarakat Indonesia. Kita juga ingin mendengar apa sih tanggapannya terkait ini. Nah, itu tadi sambil menunggu mungkin setelah muktamar ya 24 sampai 25 Agustus baru PKB akan menentukan sikap. Ya, kita mudah-mudahan aja, dan kita sebenarnya tidak menutup jalur komunikasi dengan partai yang lain juga. Oke, kita akan tunggu nanti coba dari Gus Huda, selain muktamar apalagi yang ditunggu sih Gus Huda mengenai keputusan di pilkada ini? Ya memang periode fasenya saja, kebetulan untuk di provinsi di Jawa kami akan memutuskan di akhir. Kami sekarang sedang concern full untuk menuntaskan agenda penuntasan penetapan usungan untuk provinsi di luar Jawa, kabupaten kota di luar Jawa. Jadi kita tunggu aja, Mas. Gus Huda, kalau mau menjawab pertanyaan judul kita nih, Anies gagal dapat tiket di Pilkada Jakarta, jawabannya apa dari PKB? Ya, kalau melihat dari penarikan dukungan dari PKS dan Nasdem,
kelihatannya berpotensi untuk tidak bisa maju Mas Anies. Oke, berpotensi untuk tidak bisa maju begitu ya. Berarti kayaknya senada dengan Nasdem gitu kan. Kang Ujang, tapi kalau melihat dengan model pola seperti ini, demokrasi kita ke depannya akan seperti apa sih? Apakah memungkinkan ini tidak hanya di Jakarta saja terjadi kayak gini? Ya, di banyak daerah kan. Di Banten, Ain itu ditarik tidak akan maju. Di Sumut sudah jelas, ya kan. Walaupun memang PDIP punya golden ticket ya, tapi kan sendirian gitu. Di Jawa Timur juga kemungkinan ya kan. Jawa Tengah. Oleh karena itu saya melihat kalau kita bicara demokrasi memang tidak sehat. Kenapa? Kalau bicara kotak, nah gini, demokrasi itu mensyaratkan kompetisi yang sehat. Nah, kompetisi adalah lawan tandingnya. Disitulah adu ide gagasan, adu program, adu janji, lalu visi misi kan. Lah kotak kosong kan nggak ada. Dia tidak bisa berjanji dan tidak bisa ingkar janji. Gitu. Dalam konteks itu tidak ada punya visi misi gitu. Tidak bisa melakukan pembelaan. Tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa juga berkampanye. Di mana nalar publiknya ketika misalkan seorang yang kandidat yang hebat, misalkan yang melawan kotak kosong, kan ini menjadi problem. Oleh karena itu tadi, walaupun memang sulitnya, beratnya di kita ini biayanya tinggi, maka ketika partai itu punya peluang untuk memborong, maka diborong. Dibandingkan harus katakanlah berkampanye, mohon maaf, yang harus mengeluarkan banyak kos yang besar dalam konteks dalam pemilihan itu. Oleh karena itu saya melihat fenomena ini akan semakin banyak ya di pilkada karena serentak ya. Dalam konteks demokrasi kurang sehat, tapi terjadi. Kenapa? Kotak kosong pun persoalannya tidak dilarang. Persoalannya sesuai dengan konstitusional. Tetapi memang kalau kita ingin jangka panjang membangun demokrasi yang sehat, maka bangun, dorong anak-anak bangsa, putra-putri bangsa yang berkualitas untuk bisa menjadi kepala daerah. Itu catatan saya. Jadi orang-orang yang berprestasi, yang unggul, yang punya pengalaman banyak, gitu ya, lalu juga punya integritas, ya, punya kapasitas, punya leadership, dan poin-poin plus lainnya yang dimiliki oleh figur anak-anak bangsa itu mesti diberi kesempatan untuk bisa bertanding. Itu yang paling penting sebenarnya. Sehingga tidak hanya menyediakan kotak kosong yang di situ sebenarnya tidak ada makna dalam konteks berdemokrasi. Saya melihatnya seperti itu sih. Oke, Bang Ciko, kalau misalnya tadi sebenarnya sinyalnya cukup kuatnya untuk tidak mendukung Anies tadi PKB. Jika kemudian PKB memutuskan untuk tidak mendukung Anies, PDI kemudian sendirian, artinya harus dipaksa untuk bisa mendukung calon yang ada. Karena kan aturannya harus mendukung salah satu pasangan calon. Dan tidak mendukung Anies bukan berarti tidak mendukung calon dari PDI Perjuangan dan juga mungkin calon internal dari kader Partai Kebangkitan Bangsa. Itu kan juga mungkin nggak disampaikan aja. Ya, itu kan harapan-harapan kami ada di situ juga. Nah, tapi kemudian memang secara aturan begitu. Ya kita lihat aja. Kita nggak mau berandai-andai apa yang akan terjadi. Memang aturannya seperti itu. Tapi saya masih punya harapan, PDI Perjuangan masih punya harapan, kami masih menganggap partai-partai politik yang ada di Indonesia ini masih juga akan bersama-sama untuk sama-sama menjadi mitra yang menyehatkan demokrasi kita ke depan. Oke, baiklah. Jadi memang ngomongin Pilkada Jakarta ini kita harus menantikan dulu ya. Masih menunggu, harus sabar gitu ya. Terima kasih banyak Bang Ciko, kemudian juga Kang Ujang dan juga Gus sudah berbagi informasi dan waktu pada pagi hari ini. Saya tutup pakai pantun boleh ya? Oke, boleh. Lapis manis makan satu tidak cukup. Cakep. Lapis lepet kue kesukaan. Cakep. Setipis-tipis peluang Anies maju pilgub, lebih tipis dompet saya di akhir bulan.